Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dr. Karmelita Satari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang perkacamataan dan mitos-mitosnya. Berikut ini pertanyaan pertama, anak saya berkacamata, apakah akan terus bertambah atau bisa berkurang? Bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa juga menetap sebenarnya. Dan itu tidak dalam kontrol kita 100%. Jadi harus diperiksakan. Lalu dibikin lagi yang sesuai ukuran barunya. Jadi harus sering kontrol ya, Dok? Ya karena bisa berubah, maka harus diperiksakan. Untuk orang dewasa 1 tahun sekali, anak-anak mungkin 6 bulan sekali, atau kalau yang ada amblyopia lebih kerap lagi. Tapi juga setiap ada keluhan sebelum waktu itu silahkan diperiksa. Untuk hipermetrop atau yang memerlukan lensa positif, itu jauhnya nggak jelas, apalagi deketnya itu kalau ukurannya tinggi. Kalau misalnya ukurannya kecil, kadang-kadang tidak tahu kita bahwa dia perlu kacamata kalau tidak diukur, tetapi mungkin rasanya nggak bisa tahan lama bacanya, cepet capek. Berarti kalau nggak suka baca, nggak apa-apa dong, Dok, nggak pakai kacamata? Kalau hipermetrop atau yang memerlukan lensa positif untuk melihat jauh, itu atau presbiop harus tetap pakai kacamata. Karena bukan hanya untuk baca, tetapi kita perlu untuk segala pekerjaan yang memerlukan melihat dekat. Misalnya menyulam, membuat perhiasan, melukis, gitu. Ini saya taruh dulu, kita ke pertanyaan kedua. Dok, kalau tipe kacamata pengaruh ya, Dok? Kacamata akan terdiri dari frame dan lensa. Tentang lensanya dulu, ada yang single lens untuk yang belum memerlukan kacamata untuk melihat dekat. Ada yang bifokal, ada yang multifokal. Kita coba lihat ya. Misalnya ini adalah kacamata bifokal. Lihat ya, ada garisnya untuk jauh dan untuk dekat dalam satu kacamata. Ini juga begitu, tetapi tidak ada garisnya, jadi peralihannya itu smooth. Ya. Lalu ini kacamata baca saja. Kacamata baca saja. Dan ini kacamata mikroskopis untuk low vision. Jadi kaca pembesar yang ditaruh sebagai kacamata, bukan untuk mengoreksi kelainan refraksinya. Kalau tipe-tipe frame, selain dari untuk kosmetisnya, dia berpengaruh. Misalnya untuk multifokal, sebaiknya yang lebar seperti ini, supaya per segmen jauhnya, tengahnya dan dekatnya itu cukup masing-masingnya. Kalau terlalu sempit, segmen bacanya itu sempit juga. Jadi kita untuk misalnya komputer yang sebesar ini, kita harus merubah-rubah posisi. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih. Kalau pakai kacamata jadi ketergantungan ya, Dok? Sebenarnya begini, bukan ketergantungan, kita butuh. Sama seperti kita butuh selalu pakai baju, selalu butuh makan nasi, tapi bukan ketergantungan yang seperti narkoba itu. Jadi ada pertanyaan selanjutnya, kalau pakai kacamata bisa nambah terus nggak minusnya, misalnya kacamata myop? Sebenarnya seperti yang dinyatakan di awal, bisa bertambah, bisa menetap, bisa juga berkurang, tergantung perubahan kelengkungan dari mata. Nah itu banyak faktornya dan kebanyakan bukan dalam kontrol kita sebenarnya. Jadi, Dok, bisa sembuh nggak ya, Dok, pakai kacamata?
Nah, itu. Ini sebenarnya bukan sakit mata. Kita tidak menyebutnya begitu. Kita menyebutnya ini kelainan refraksi. Jadi istilahnya bukan sembuh, tetapi terkoreksi dengan kacamata. Sebenarnya selama terkoreksi artinya setelah dicobakan kacamata bisa berfungsi dengan baik, melihat dengan baik, itu adalah tujuan utamanya. Jadi tujuannya fungsional. Berapapun ukurannya, kan yang masalah kalau nggak bisa diperbaiki, pakai apa juga ngelihatnya nggak jelas, itu baru masalah. Ada pertanyaan lagi? Ada dok, satu lagi. Ya, terima kasih. Kalau LASIK itu diapain ya dok? LASIK itu sebenarnya termasuk operasi yang dilakukan terhadap kelainan refraksi yang sudah stabil, punya syarat-syarat tertentu. Tidak semua orang bisa dilasik. Dia melubah kerengkungan dari kornea, jadi tidak memerlukan kacamata tebal. Jadi dok, di LASIK itu mahal nggak ya dok? Berkisar antara 14 jutaan sampai 20 jutaan lebih, dan memerlukan pemeriksaan lebih dulu untuk menentukan teknik operasi yang ingin digunakan. Perbedaan harga itu terkait teknik yang akan digunakan. Dok, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, nanyanya ke siapa ya dok? Ada polireguler, polipavilion, dan ada juga poli Sabtu, poli Minggu, ada juga poli sore pada hari kerja di luar jam kerja sampai jam 7. Ada juga IGD dan juga ada telemedicine yang bisa diakses di sini. Jadi melalui website kita, lihat di www.Cicendo Eye Hospital, dan kita tunggu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah semua dok? Terima kasih. Silahkan ditunggu di Cicendo. Salam sehat selalu. Jangan lupa periksa walaupun tidak ada keluhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.